Ya, salam para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi di channel YouTube saya, dan bahan khotbah saya ini akan saya post juga di dalam Facebook saya. Ya, jadi sekali lagi, ya, selamat bertemu dan shalom para sahabat pelayanan. Ya, bersama dengan saya Pastor Ili Baupin dari Gereja Baptis Pelita Cahaya Taman Kota Masai, Johor Bahru. Ya, jadi hari ini saya menyambung siri yang kedua daripada Efesus 2 ayat 15 sampai 18. Jadi minggu yang lepas saya telah menghurai di Efesus 2 ayat 11 sampai 14 yang bertemakan bersatu di dalam Kristus. Dan siri yang kedua ini, tema khotbah saya ialah hidup damai dalam Kristus atau hidup damai di dalam Kristus. Ya, jadi saya sangat bersyukur dan terima kasih karena khotbah ini merupakan satu bahan renungan rohani kita bersama yang menjadi permintaan kepada rekan-rekan, ya, sahabat pelayanan di luar sana, dan saya percaya sedikit sebanyak dapat membantu ya kita semua, ya, walaupun tidak ya sesempurna mana yang diharapkan, tapi saya percaya khotbah ini merupakan ya satu perkataan yang datang daripada firman Tuhan, dan saya percaya pada masa yang sama saya juga sedang menyampaikan isi Tuhan sesuai dengan talenta saya dan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan lewat daripada firman Tuhan yang hamba ini sampaikan. Jadi sebelum saya membacakan dan menghuraikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan Bapa Surgawi, saya berdoa pada malam hari ini Tuhan, saya sangat bersyukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang memberkati, Allah yang menyertai, Allah yang sentiasa mengurapi dan memberi hikmat, akal budi dan pengetahuan kepada hamba ini yang serba ya kekurangan, baik ilmu, rohani, pengetahuan, dan apa saja yang berkaitan tentang firman Tuhan ataupun tentang penyampaian. Dan kami percaya Tuhan, saya percaya bahwa Engkaulah Allah yang baik yang akan memimpin lidah hamba ini, memberikan ide-ide baru, ya, rema-rema baru di dalam pemikiran hamba-Mu ini, supaya firman Tuhan ini dapat disampaikan dengan sebaik mungkin kepada para pendengar ataupun para pemerhati ya di media sosial, khususnya para sahabat pelayanan, supaya mereka juga diberkati ya sesuai dengan talenta yang Engkau kehendaki kepada hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah firman ini disampaikan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mendahului dan memberitahu apa yang Engkau kehendaki kepada setiap pendengar, pemerhati, dan rakan-rakan yang berada di luar sana yang akan bersama dengan hamba-Mu ini melalui channel YouTube maupun melalui Facebook, yaitu pelayanan online ataupun pelayanan di laman sosial di masa ini. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, para sahabat pelayanan, ya, jadi minggu lepas saya telah mengupas tentang firman Tuhan ini di kitab Efesus ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus. Ya, jadi minggu lepas bertemakan bersatu di dalam Kristus, dan siri yang kedua ini bertemakan hidup damai di dalam Kristus. Saya ulangi. Jadi mari kita baca terlebih dahulu dari Efesus 2 ayat 15 sampai 18 ini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyampaikan
melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara, kenapa saya memberikan tema hidup damai dalam Kristus? Karena damai itu sangat penting bagi semua orang percaya. Dan orang yang memiliki damai itu adalah orang yang memiliki kasih. Orang yang memiliki damai itu adalah orang yang penuh dengan hikmat. Dan saya percaya hikmat itu sebenarnya bukanlah hanya berbicara tentang kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan secara berpikir, ataupun secara bertindak. Tapi saya percaya damai itu merupakan satu hikmat daripada Allah sendiri. Karena damai itu datang daripada Allah sendiri. Karena saya percaya tanpa damai yang datang daripada Allah sendiri, manusia tidak akan memperoleh damai di dalam dunia ini. Karena firman Tuhan berbicara dalam kitab Kejadian, manusia ini diciptakan menurut dan gambar rupa Allah itu sendiri. Jadi Allah itu penuh dengan kebaikan, kesempurnaan, ya, dan salah satu daripada kesempurnaan yang ada di dalam diri Allah itu adalah damai. Dan damai itu sangat penting di dalam kehidupan manusia sejagat. Ya, baik di zaman Kejadian sehinggalah di zaman sekarang ini. Nah, kenapa perkara ini harus berlaku? Dan kenapa Yesus perlu membawa damai ini? Karena damai ini telah dirosakkan oleh dosa. Dan dosalah yang telah merosakkan damai manusia dengan Tuhan. Dan apabila dosa itu berada di tengah-tengah, damai di antara Tuhan dan manusia sudah rusak. Nah, kerusakannya itu bukanlah satu kerusakan yang biasa. Ia merupakan satu kerusakan rohani yang tiada seorang pun tahu, khususnya manusia-manusia yang jauh daripada Tuhan. Nah, sebab itulah orang-orang percaya sangat menekan perkara ini, memberitahu kepada umat Tuhan, ya, kepada jemaat gereja, damai itu sangat penting. Damai merupakan roh. Bukan saja merupakan hikmat, bukan saja merupakan kasih. Damai ini adalah inti sebenar, isi sebenar dalam hati seseorang. Kalau ia memiliki damai, dimanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan berhasil. Karena Tuhan melihat bahwa sosok seorang pribadi itu yang memiliki damai, dia sedang memiliki kuasa Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu adalah damai. Nah, mari kita lihat firman Tuhan ini di ayat 15 sendiri. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus atau di kota Efesus atau di gereja-gereja Efesus di masa itu. Kenapa damai itu sangat penting? Karena damai itu merupakan satu visi misi Tuhan yang harus dibawanya di dalam kehidupan manusia. So, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini di ayat 15 ini, dengan matinya sebagai seorang manusia. Yesus yang telah memakai rupa manusia dengan matinya sebagai seorang manusia harus diingat di sini, bukan Tuhannya yang mati. Ya, sebab banyak agama-agama dalam dunia ini salah tafsir tentang perkara ini. Mereka mengatakan Tuhan Kristen mati. Mereka beranggapan Tuhan Kristen mati. Berarti kalau Tuhan pandai mati, itu bukan Tuhan. Tapi firman Tuhan berbicara di sini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, bukan Tuhannya yang mati. Ayat 15 ini.
tapi yang matinya adalah manusianya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, ini harus difahami. Jadi dengan matinya sebagai manusia, berarti dia telah membatalkan segala perintah hukum hakam daripada Taurat itu. Sebab Taurat itu merupakan satu hukum kutukan kepada orang Israel. Karena dosa terciptanya hukum itu, karena dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, sehingga kan Tuhan memberi hukum itu, perintah yang dinamakan daripada Taurat itu atau agama Taurat itu menurut pemahaman saya di masa itu. Nah, itu yang dianuti, itu yang dijaga, itu yang diamalkan sebagai satu perintah agama yang bernama Taurat di zaman itu. Dan sebab itulah orang-orang Israel di zaman itu mereka sangat patuh kepada, ya, menurut saya dan apa yang saya paham, hampir 100 lebih ya ketentuan ataupun aturan-aturan Taurat itu sendiri yang harus diikuti oleh orang-orang Israel. Nah, setelah Yesus datang ke dalam dunia ini dan mati sebagai manusia, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini ayat 15 ini, ia sudah membatalkan Taurat itu, hukum Taurat itu sendiri membatalkan. Walaupun di ayat-ayat lain ada mengatakan bahwa Yesus bukan meniadakan Taurat, tapi menggenapi, betul menggenapi. Tapi ada sebahagian hukum Taurat itu, ya, yang mungkin bersifat rohani, ya, yang mungkin bersifat aturan agama, yang mungkin bersifat moral, bukan semuanya dibatalkan. Ambil satu contoh, bersifat moral. Ya, jangan mencuri, ya, jangan mengingini istri orang, harus menghormati bapak. Sehingga ke hari ini, ya, hukum yang berbentuk moral ini masih dilakukan. Bukan agama Kristen saja, malahan di Israel, malahan di mana-mana manusia dalam dunia ini. Ya, hukum moral ini ya dilakukan oleh, ya, orang-orang yang tidak percaya juga. Sebab dia berbentuk moral. Dia berbentuk, ya, yang kebaikan yang bersifat kemanusiaan, lebih kurang seperti itu pengertian saya. Boleh dilakukan oleh orang komunis, oleh orang Muslim, Hindu, Buddha, dan apa saja agama dalam dunia ini. Itu berbentuk moral. Nah, itu Yesus tidak meniadakan itu, Yesus tidak melawan itu, Yesus tidak memadamkan semua itu. Sebab itu juga ada di dalam Taurat, diperintahkan oleh Taurat. Nah, yang Yesus padamkan, yang Yesus batalkan itu, saya percaya mungkin adalah aturan-aturan agama itu yang berbentuk rohani. Saya pikir seperti itu. Nah, itu yang dibatalkan oleh Yesus. Sebab Yesus itu adalah kegenapan, melengkapi hukum itu. Ya, sebagai salah satu contoh, ya, sunat. Sunat itu kan orang Israel untuk menandakan dia adalah pengikut Tuhan, atau percaya kepada Tuhan, atau keturunan daripada Abraham, atau daripada bangsa Israel itu harus disunat. Ya, harus disunat secara daging atau secara manusia. Potong katan, berhatan kata orang. Nah, itu menandakan bahwa mereka ini adalah keturunan orang percaya kepada Tuhan daripada Israel itu. Tapi setelah Yesus datang ke dalam dunia ini dan menggenapinya, memperlengkapinya, dan saya percaya, ya, ini susah untuk dikorek tentang hal ini, ya, kecuali orang yang betul-betul pakar tentang perkara ini. Ya, Yesus mengatakan sunat di dalam hati. Nah, jadi sunat-sunat seperti itu tidak penting lagi dalam kehidupan orang Kristen. Kita bersunat atau tidak, itu bukan menentukan kita boleh masuk surga atau tidak. Yang menentukan kita masuk surga, apa yang Yesus katakan tadi, sunatkan di dalam hati. Ya, kenapa Yesus menegur guru-guru Taurat? Ya, walaupun mereka bersunat, ya, sebab hati mereka tidak benar. Apa kata firman Tuhan? Hati mereka jauh daripada Tuhan. Nah, dan sebab itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 15 ini, membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, sukarnya kita menemukan damai di dalam Taurat itu, karena hukumnya keras, sehingga ke hari ini banyaknya agama-agama mengambil daripada hukum Taurat ini. Ya, banyak agama yang mengambilnya. Ya,
Sebab apabila ia tertulis di dalam Alkitab dan dianuti oleh beberapa bangsa di dalam dunia ini dan melihat ini merupakan hukum yang datang daripada Tuhan, banyaknya orang mengambil di sini. Orang-orang yang mencipta agama-agama baru begitu. Sebagai contoh. Dan sebab itulah ya, Kristen juga berbeza tentang pemahaman tentang perkara ini. Tapi saya percaya mungkin berbeza sedikit, tapi tidaklah berbeza terlalu ketara, terlalu banyak atau bagaimana. Tapi saya percaya semua orang memahami firman Tuhan ini, bahwa ia merupakan satu perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan perdamaian sejahtera. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Satu manusia baru di dalam dirinya. Nah, saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Mungkin ia berbicara tentang satu manusia rohani dan satu manusia duniawi. Nah, ini tidak dapat dielakkan di dalam kehidupan kita sehingga ke hari ini. Karena Yesus juga mengambil rupa manusia. Ya, dan kebanyakan orang agama-agama menyangkal ketuhanan Yesus. Sebab lebih melihat dan menilai ke sisi manusianya Yesus itu. Tapi ke sisi ketuhanan Yesus yang dipanggil manusia rohani itu, nah orang tidak dapat melihat itu. Tapi saya tak heran karena firman Tuhan berbicara, orang yang dapat melihat itu adalah orang-orang yang memiliki pikiran Roh Kudus atau pikiran Tuhan. Hanya itu saja yang memahami. Kenapa dua karakter yang harus ada di dalam kehidupan Yesus? Nah, begitu juga dengan kita pada hari ini, dua karakter itu sedang berlaku. Ya, dengan utuhnya saya hidup sebagai manusia di alam fana ini, hidup di dalam daging. Tapi apa yang saya katakan ini, saya berbicara tentang manusia rohani. Jadi manusia rohani ini di sini ini kan ya, bukan karena saya memiliki roh seperti roh Tuhan, apa yang dianggap oleh agama lain lah. Orang Kristen ada roh Tuhan di dalamnya, seperti Yesus ada roh Tuhan di dalamnya. Ya, yang roh Tuhannya itu adalah Roh Kudus yang sedang memimpin pikiran saya sekarang ini, yang sedang memimpin itu roh Tuhannya. Tapi saya memiliki roh manusia saya. Itu tetap roh manusia saya yang tinggal di dalam tubuh, di dalam daging saya ini. Nah, itu yang combine dengan Tuhan, combine dengan Roh Kudus. Sebab tanpa pimpinan roh Tuhan kepada roh saya ini tidak mungkin saya dapat memahami firman ini dengan sebaik mungkin. Nah, itu yang dimaksudkan dua sisi. Nah, saudara yang saya kasihi, dalam Tuhan, sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ya, Taurat memang sudah dibatalkan, tapi bukan kesemuanya. Ya, ada part-part tertentu yang apa yang saya katakan tadi sudah dibatalkan. Tapi pada masa yang sama, ya, Tuhan membatalkan hukum-hukum yang tertentu. Dan pada masa yang sama, segala perintah dan ketentuannya, ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini nih, segala perintah dan ketentuannya. Ya, dan saya ulangi sekali lagi, ya, kita tidak berpegang kepada perintah-perintah Taurat itu. Ya, yang ada jumlahnya 100 lebih, ya perintah daripada agama Taurat itu, dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Taurat itu sendiri. Sebab kita ini adalah pengikut Yesus. Jadi bila pengikut Yesus, hanya Yesus saja yang harus kita dengar dan harus kita patuhi dan mengikuti semua perintah-perintahnya. Ya, sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sebab penulis ini adalah orang Yahudi dan Alkitab ini ya adalah Alkitab dari sana. Ya, jadi kita di sini yang menjadi Kristen ini dan kita mengambil Alkitab ini, ya kita harus mematuhi perintah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ulangi lagi, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebab itulah
untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, jadi saya sangat tertarik dengan firman Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, menciptakan manusia baru di dalam dirinya. Keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Nah, ini banyak orang confuse ini. Ya, saya ulangi sekali lagi. Banyak orang confuse tentang perkara ini. Ya, sebab kalau tidak Roh Kudus dalam pemikiran kita, sudah pasti kita melihat Yesus itu sebagai manusia manusia biasa. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, Roh Tuhan yang pada mulanya adalah firman, apa yang dikatakan oleh Yohanes, turun ke dalam dunia ini, lahir daripada seorang anak darah yang bernama Maria, dan dia menjadi bayi, yaitu bayi manusia, dan dia lahir. Setelah dia lahir, ia dipanggil Yesus. Nah, saya percaya firman Tuhan ini tentang berbicara tentang satu lagi ketentuan bahwa Yesus itu harus datang ke dalam dunia, dan harus menjadi satu, keduanya menjadi satu. Ya, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan salah satu daripada visi misinya untuk menjadi manusia di dalam dunia ini, supaya dia memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, ayat 16 ini, ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, dan untuk memperdamaikan keduanya, manusia dengan Tuhan di dalam satu tubuh. Nah, itu satu meterai, bahwa itu satu janji Tuhan. Itu hanya Yesus saja, hanya di dalam tubuh dia saja kita akan menemukan damai dengan Tuhan. Kita menemukan jambatan untuk datang ke surga. Kita menemukan pintu. Sebab tanpa kematian Yesus di atas kayu salib, tak mungkin kita akan mendapat damai. Tak mungkin kita dapat dipersatukan dengan Tuhan. Jadi pentingnya kematian dia di atas kayu salib. So, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, dengan Allah oleh salib. Bagi orang lain salib ini merupakan kekejian. Ya, sebab cara Romawi, kerajaan Romawi menghukum orang-orang jahat di zaman itu. Ya, tapi bagi kita yang percaya, salib ini merupakan kemenangan, adalah jalan keselamatan. So, kalau Yesus tidak disalib, darahnya tidak akan tertumpah. Kalau Yesus tidak mati disalib, Yesus tidak akan dibangkitkan di hari yang ketiga. Jadi perlunya Yesus berada di salib itu, supaya dosa kita tertebus, dosa-dosa manusia, dan pada masa yang sama kita mendapat damai dengan Allah, dan pada masa yang sama kita mendapat pengampunan daripada setiap dosa kita. Ya, 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada semua yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Nah, visi misi Tuhan memberitakan damai sejahtera kepada orang yang jauh. Nah, orang yang jauh ini ya mewakili di negara-negara mana di seluruh dunia ini, bahkan orang-orang yang dekat, sebangsanya sendiri, saudaranya sendiri, yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Nah, Rasul Paulus juga melakukan perkara yang sama, ya, untuk memberitakan damai itu. Sebab itulah Yesus ini digelar atau dipanggil Raja Damai. Nah, saya percaya, ya, orang yang tidak percaya dia Tuhan pun orang akan percaya dia adalah manusia yang membawa damai di dalam dunia ini. Nah, itu kehebatan Tuhan Yesus kita. Ya, 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada semua yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. 18. Kerana oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, ia berbicara tentang kesatuan. Sebab itulah hidup damai ini, apabila kita hidup damai bersama dengan Kristus, hidup damai di dalam Tuhan, ia sudah berbicara kesatuan kita dengan Tuhan.
Kalau kita berdamai dengan Tuhan, harus melalui Yesus. Sebab Yesus yang akan mengeratkan, mengikat damai kita dengan Allah Bapa di surga. Itu sangat penting. Ya, sebab kalau kita tidak ada kedekatan dengan Yesus, tidak memahami siapa Yesus, tidak menyembah, memulia Dia, tidak mengagungkan Dia, itu berarti kita sangat susah untuk datang kepada Bapa. Sebab kata firman Tuhan, kita berdoa pun minta di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus ini adalah perantaraan manusia dan Tuhan. Adalah perantaraan kepada Allah Bapa di surga. Jadi tanpa Yesus doa kita tidak akan sampai di sana. Dan sebab itulah, ya banyak orang confused di sini. Mungkin orang akan berpikiran seperti ini. Ya saya berdoa di dalam nama Roh Kudus pun sampai kepada Bapa. Ya. Sebab Yesus juga menggunakan Roh Kudus. Kita harus paham di sini. Ya, itu adalah Roh Tuhan. Roh Tuhan adalah dalam Yesus. Dan firman Tuhan berbicara ketetapannya untuk meminta segala sesuatu berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sebab itulah firman Tuhan berbicara di ayat yang terakhir ini. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi kita dipersatukan secara rohani. Kalau kita sudah dipersatukan secara rohani, itu berarti kita sudah beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi harus diingat firman Tuhan ini. Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran, hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mungkin banyak orang berpikiran di sini kan, terutamanya agama-agama yang lain. Cukup ada jalannya. Cukup ada kebenarannya. Tapi belum tentu memperoleh kehidupan. Kehidupan yang saya maksudnya kehidupan di surga. Ya. Jadi banyaknya agama-agama di zaman ini berlomba-lomba untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan berkat. Mereka mencari jalan sendiri bagaimana untuk datang ke surga. Mereka mencari jalan sendiri untuk mendapatkan kebenaran dan sebagainya. Dan terus terang saya katakan di sini, ya, bagi kita yang percaya, kita sudah menemukannya. Hanya Yesus jawaban hidup kita. Sebab Dia adalah jalan, dan Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini saja firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam ini, siri yang kedua yang bertemakan hidup damai di dalam Kristus. Terima kasih karena mengikuti video ini, dan saya percaya, saya minta maaf ya kalau kurang tepat tafsiran saya. Ya, saya minta maaf, dan apa yang Anda boleh terima, apa yang Anda tidak boleh terima, mungkin tak masuk akal dan sebagainya, yaitu pilihan masing-masing. Ya, karena setiap orang ada kerunyaan yang masing-masing sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.